Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Masih menanggapi tentang kalimat Yusuf Kala yang berbicara tentang kekristenan yang menimbulkan kegaduhan, kita melihat bahwa begitu banyak serangan-serangan yang ditujukan terhadap kekristenan. Apapun yang ditujukan, apapun yang diucapkan oleh para penyerang Kristen, kita harus tahu bahwa Alkitab itu merupakan sumber kebenaran yang menjawab dengan telak setiap tuduhan-tuduhan yang salah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan. Yesus membawa pedang atau damai. Para penyerang Kristen seringkali berkata, "Kamu bilang Yesus Kristus itu pembawa damai." Tapi kenapa kenyataannya Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 34, "Jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Jadi mari kita jujur dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 34. Ini memang sepertinya sebuah kontradiksi. Di satu sisi, Yesus disebut sebagai Raja Damai dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Di sisi lain, Yesus secara eksplisit mengatakan membawa pedang. Ini merupakan simbol konflik, perpecahan, bahkan kekerasan. Lebih parah lagi, Yesus lanjut berkata bahwa Yesus akan memecah keluarga, anak melawan orang tua, menantu melawan mertua. Jadi ini bukan damai, itu disrupsi sosial. Nah, inilah tuduhan-tuduhan yang salah dari para penyerang kekristenan. Pertanyaan para penyerang kekristenan, kalau Yesus Kristus benar-benar membawa damai, mengapa ajarannya justru menyebabkan perpecahan? Nah, apakah ini berarti bahwa Yesus kontradiktif? Atau damai yang dia bawa sebenarnya bukan damai secara literal? Ataukah justru kekristenan memang dari awal dirancang untuk memecah, membawa pedang, bukan menyatukan atau memperdamaikan? Nah, itulah serangan yang ditujukan kepada kekristenan. Izinkan saya menjawabnya. Ketahuilah bahwa tidak ada kontradiksi dalam diri Yesus Kristus. Saya ulangi lagi. Tidak ada kontradiksi dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada kontradiksi dalam ajaran Yesus Kristus. Yang ada adalah seringkali kedangkalan orang dalam membaca, dalam memahami konteks dari ayat-ayat Alkitab. Ketika Yesus berkata dalam Injil Matius 10 ayat 34, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Yesus tidak sedang berbicara tentang tujuan utama kedatangannya, tetapi Yesus berbicara tentang dampak dari kebenaran yang Yesus bawa. Saya ulangi lagi, dalam Matius 10 ayat 34 ini, Yesus tidak sedang berkata tentang tujuan utama Yesus datang, tetapi Yesus berbicara tentang dampak dari kebenaran yang Yesus bawa. Jadi tujuannya membawa damai, namun dampak
kehadiran Yesus bisa membawa perpecahan. Kenapa? Karena manusia seringkali menolak kebenaran. Manusia seringkali menolak terang. Ini bukan kontradiksi, namun ini konsekuensi mengikut Yesus. Mari bedakan antara misi versus dampak. Yesus sendiri dengan jelas berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara, damai sejahtera Yesus tinggalkan bagi saudara dan saya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Jadi jelas Yesus datang membawa damai. Ayo coba yang setuju coba katakan, Yesus datang membawa damai. Tetapi damai versi siapa? Bukan damai palsu yang kompromi dengan dosa. Bukan damai yang membuat semua orang happy, lalu kebenaran harus dibuang. Bukan. Damai yang Yesus bawa adalah rekonsiliasi manusia dengan Allah. Akibat dosa yang telah membuat permusuhan antara Allah dengan manusia, Yesus membawa damai untuk merekonsiliasi hubungan manusia dengan Allah. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan damai yang Yesus bawa adalah pemulihan hubungan yang rusak oleh karena dosa. Namun ingat, ketika terang masuk, maka kegelapan mulai bereaksi. Bayangkan ini, seorang dokter masuk ke ruang pasien dengan penyakit yang mematikan. Dokter ini datang membawa kebenaran diagnosis. Dokter ini datang membawa pisau bedah. Apakah tujuan dokter ini menyakiti atau membunuh pasien yang dengan penyakit mematikan ini? Jelas tidak. Justru dokter ini datang membawa kebenaran diagnosis dan juga pisau bedah. Tujuannya bukan menyakiti, tapi menyembuhkan, menolong. Tetapi apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Ada rasa sakit yang dialami oleh pasien ini. Ada pemotongan, ada pemisahan yang harus dikerjakan oleh dokter ini dengan pisau bedahnya. Bahkan ada perpecahan antara bagian tubuh yang sehat dipisahkan dengan bagian tubuh yang sakit. Nah, apakah itu jahat? Apakah itu kejam? Jelas tidak. Justru itulah misi penyelamatan yang dibawa oleh dokter dalam membedah operasi penyakit dari pasiennya. Hal yang serupa yang Yesus Kristus lakukan bagi saya, bagi saudara, bagi dunia. Yesus datang membawa damai dengan Allah. Tetapi kebenaran Yesus akan memotong kita dari dosa, akan memotong kita dari kemunafikan, dari kebohongan, dari kesia-siaan dan kejahatan manusia. Maka dunia yang mencintai dosa akan melawan. Dunia yang mencintai kegelapan akan melawan ketika Yesus datang membawa kebenaran dan terang itu. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 34, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ingat, ini tidak berbicara tentang tujuan Yesus datang. Tidak berbicara tentang misi utama Yesus. Tetapi ini tentang konsekuensi ketika Yesus hadir dalam dunia ini.
Jadi Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang dalam Injil Matius 10 ayat 34 ini jelas bukanlah pedang secara fisik. Saya ulangi lagi, Yesus datang membawa pedang jelas bukanlah secara fisik. Buktinya, bandingkan dengan Ibrani 4 ayat 12. Alkitab berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Itulah firman Allah yang hidup. Dan ingat, Yesus adalah sang firman yang hidup. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, ada pemotongan antara jiwa dan roh. Semua antara dosa, antara kehidupan roh kita yang jahat dipisahkan, dipotong. Ketika sang firman Allah, Yesus itu masuk. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Jadi jelas ini bukan pedang secara fisik, namun makna rohani. Artinya bahwa firman Tuhan berkuasa memisahkan, menghakimi, menyingkapkan kegelapan, menyingkapkan kekotoran, menghancurkan dosa. Jadi pedang ini berbicara tentang kebenaran yang membelah. Nah, mengapa konsekuensinya ada keluarga yang sampai terpecah gara-gara menerima Yesus? Kenapa konsekuensinya ada pertemanan yang sampai rusak gara-gara seseorang menerima Yesus? Nah, ingat baik-baik. Karena Injil menuntut respon pribadi, tidak bisa mengikuti keluarga. Saya ulangi lagi, Injil menuntut respon pribadi, tidak bisa ikut keluarga. Kalau keluarga kita mencintai kegelapan, mencintai dosa, atau membenci Yesus, maka ketika kita menerima Injil, menerima Yesus sebagai respon pribadi, maka konsekuensinya akan ada pedang, akan ada perpisahan, akan ada permusuhan. Dan ingat bahwa Injil membuat kita tidak bisa netral lagi dengan dunia. Setiap orang harus memilih terang atau gelap, kebenaran ataukah kenyamanan. Dan hari ini pilihan itu seringkali akan memecah relasi, akan memecah hubungan. Ketika seseorang percaya Yesus di tengah-tengah keluarga yang membenci Yesus, jelas orang yang keluarganya yang percaya Yesus akan dimusuhi. Tapi jangan takut, karena konsekuensi ikut Yesus itu merupakan bukan sebuah kesedihan, tapi Yesus berkata, berbahagialah kamu jika oleh karena aku, oleh karena Yesus, kita dianiaya, kita dimusuhi, kita dibenci. Namun percayalah bahwa ikut Yesus adalah keputusan yang tidak akan pernah kita sesali. Haleluya. Ayo coba katakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Jelas kita tetap berdoa supaya keluarga kompak, bersatu. Orang tua anak, antara saudaraku pertemanan. Namun jika ternyata karena kita hidup dalam kebenaran Kristus, lalu kemudian kita dibenci, dimusuhi, dibuli, tapi percayalah, Tuhan Yesus itu memberi upah dan pahala yang luar biasa bagi para pengikutnya. Nah, seringkali tuduhan para penyerang kekristenan, Yesus datang tidak membawa damai karena ada perpecahan. Jelas itu salah. Perpecahan bukan bukti kegagalan damai. Saya ulangi lagi. Perpecahan yang terjadi bukanlah bukti kegagalan damai, tetapi itu bukti bahwa kebenaran yang sejati sedang bekerja. Itu merupakan dampak daripada kebenaran saat sedang
bekerja. Karena damai sejati bukan tidak ada konflik, tetapi relasi dipulihkan dengan Allah, walaupun resikonya, konsekuensinya, dunia menolak. Inilah cermin bagi setiap kita hari ini. Kalau hidupmu selalu aman, kalau selalu diterima semua orang, dan tidak pernah menimbulkan gesekan karena iman percaya kita, itu bukan karena kamu pembawa damai, tetapi karena kamu belum berdiri penuh di dalam kebenaran. Yesus tidak memanggil kita menjadi penjaga kenyamanan, namun Yesus memanggil kita jadi pembawa terang dan kebenaran. Dan terang itu menghangatkan yang mencari, menuntun mereka yang merindukan. Tetapi terang itu menyilaukan, membuat marah mereka yang menolak terang, membuat marah dan menyilaukan mereka yang mencintai kegelapan. Hari ini yuk kita belajar ketika saudara dan saya dalam keadaan menderita karena Kristus, dianiaya karena ikut Yesus, dibuli, dimusuhi, kuatkan hatimu, upamu besar di sorga. Ayo coba ketik lagi, katakan, mengikut Yesus, keputusanku. Lalu para penyerang kekristenan biasanya segera berkata, baik, kamu bilang Yesus Kristus membawa damai secara rohani, tapi kenapa realitanya sejarah kekristenan penuh dengan darah? Ada perang salib, inkuisisi, konflik antar denominasi gereja. Bahkan hari ini gereja terpecah, saling serang, saling ribut. Jadi jujur saja, kalau Yesus benar-benar sumber damai, mengapa pengikutnya justru jadi sumber konflik? Bukankah lebih masuk akal bahwa ajaran Yesus itu bermasalah? Jawaban saya, tuduhan ini kelihatannya logis, tapi sebenarnya keliru di akar logika. Karena sedang mencampur adukan dua hal, yaitu Kristus versus orang yang mengaku mengikut Yesus. Yang pertama, jelas Kristus tidak dapat disamakan dengan semua orang Kristen. Nah, inilah kuncinya. Menghakimi Yesus Kristus berdasarkan tindakan negatif orang Kristen, itu adalah logical fallacy. Sama seperti menyalahkan ilmu kedokteran karena ada dokter yang malpraktek. Oh, karena ada dokter yang melakukan kekeliruan dalam prakteknya, maka kita menyalahkan ilmu kedokterannya. Jelas, yang salah bukan ilmu kedokterannya, tapi dokter pribadi oknum yang salah praktek itu. Sama seperti menyalahkan hukum karena ada hakim yang korup. Nah, penyimpangan manusia, kejahatan manusia, tindakan orang Kristen yang salah tidak membatalkan kebenaran sumbernya. Bahkan ironisnya, Yesus sendiri sudah memperingatkan ini, bahwa banyak orang akan memakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Yesus. Nah, jadi yang pertama, jelas antara Yesus dan para pengikutnya itu tidak dapat kita samakan. Karena banyak orang yang betul-betul ikut Yesus, tapi banyak orang yang hanya memakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Yesus. Yang kedua, justru Yesus menentang kekerasan. Yesus menentang kekerasan. Perhatikan konsistensi ajaran Yesus. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengajar, kasihilah musuhmu. Dalam Matius 26 ayat 52, Yesus berkata, siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi ketika ada kekerasan atas nama
orang Kristen, itu bukan karena mereka terlalu taat, namun karena mereka tidak taat. Itu bukan karena mereka mengikuti ajaran Yesus, namun karena mereka menyimpang dari ajaran Yesus. Ayo coba katakan, saya tidak boleh menyimpang dari ajaran Yesus. Yang ketiga, perang salib dan inkuisisi. Apakah itu ajaran Yesus? Mari jujur dan objektif. Perang salib merupakan campuran antara politik, kekuasaan, dan agama. Apa yang terjadi? Ya, itu merupakan campuran politik, kekuasaan, dan agama. Banyak motivasi, baik itu soal wilayah, soal ekonomi, soal kontrol. Inkuisisi adalah upaya institusional menjaga kemurnian iman, tapi sering menyimpang dari penindasan. Pertanyaannya, apakah itu mencerminkan ajaran Yesus Kristus? Jawaban jujurnya adalah tidak. Itu tidak mencerminkan ajaran Yesus. Jadi hari ini siapapun pengikut Kristus, namun kalau dia jahat, kalau dia menggunakan kekerasan, kalau dia menggunakan kekuasaan secara semena-mena, jelas itu bukan mencerminkan ajaran Yesus Kristus. Itu mencerminkan manusia yang memakai agama untuk kekuasaan. Bayangkan ini, ada seseorang memalsukan resep dokter, lalu racikannya, obat yang diracik itu ternyata membunuh orang. Apakah kita menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran itu jahat? Atau jelas orang ini yang telah menyalahgunakan otoritasnya? Jawabannya ya. Demikian juga dengan sejarah kelam kekristenan. Bukan bukti Yesus gagal. Bukan bukti bahwa Yesus tidak datang membawa damai. Tapi itu bukti manusia bisa memanipulasi yang kudus untuk tujuan yang kotor, untuk tujuan yang jahat. Dan kalau kita lihat, seringkali banyak agama dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan tujuan yang kotor, yang jahat. Yang keempat, ada fakta yang seringkali diabaikan. Kalau mau adil, lihat juga buah asli dari ajaran Yesus Kristus. Lihat bagaimana rumah sakit pertama berkembang di dunia ini justru dimulai dari komunitas Kristen. Lihat bagaimana pendidikan massal dipelopori oleh gereja. Lihat bagaimana gerakan penghapusan perbudakan itu justru dimulai dari gerakan kekristenan. Jadi narasinya tidak jujur kalau hanya ambil sisi gelap dari kekristenan, dari sisi buruk dari kekristenan. Tapi kalau kita mau fair, lihat juga bagaimana dampak yang positif, yang baik, yang bermanfaat, yang berguna dari para pengikut Kristus. Coba katakan, sebagai pengikut Kristus, aku mau mentaati ajaran Yesus. Yang kelima, inti masalah adalah dosa manusia, bukan ajaran Kristus. Yesus tidak pernah janji, pengikutku akan selalu benar. Justru Yesus berkata, hati manusia itu rusak. Jadi ketika gereja gagal, itu bukan kejutan. Itu konfirmasi diagnosis Yesus tentang kejahatan manusia. Jadi mari kita luruskan. Ada kekerasan dalam sejarah Kristen, berarti Yesus bukan pembawa damai, salah besar. Yang benar, ada kekerasan karena manusia berdosa, bahkan bisa menyalahgunakan nama Yesus. Dan justru itu membuktikan dunia butuh damai sejati yang Yesus tawarkan. Tidak ada damai sejati tanpa Yesus. Ayo coba katakan, Yesus Raja Damai. Pertanyaannya sekarang bukan apakah semua orang Kristen hidup benar, tapi apakah kamu sendiri, saya sendiri,
sudah hidup sesuai dengan ajaran Kristus? Apakah kita sudah hidup sesuai ajaran Kristus? Karena mudah sekali berkata, kita mengkritik sejarah, menyorot kegagalan orang lain, tapi yang sulit adalah hidup dalam kasih kepada musuh, mengampuni, menolak balas dendam. Hari ini, yuk kita berdiri teguh. Yesus Kristus tidak pernah gagal membawa damai. Yang gagal adalah manusia yang ingin memakai nama Yesus tanpa mau memikul salibnya. Yesus Kristus datang untuk membawa damai. Namun damai itu begitu murni, begitu kudus, begitu tajam, sehingga apapun yang menolaknya akan terbelah olehnya. Bukan karena Yesus suka konflik, tetapi karena kebenaran tidak bisa hidup berdampingan dengan kebohongan. Kebenaran tidak bisa hidup berdampingan dengan dosa tanpa konfrontasi. Ayo coba katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Jadi setiap orang yang hidup dalam kebenaran ada konsekuensinya. Dimusuhi, dibenci, dibuli. Tapi ingat, lebih baik kita dimusuhi, tapi jangan pernah kita yang memusuhi. Kita bisa dibuli, tapi jangan pernah kita membuli. Hari ini yuk kita belajar. Siapapun kita, tidak lagi menyerang ajaran Kristus. Karena Dia Raja Damai, walaupun konsekuensinya adalah pedang, perpisahan, perpecahan, ketika orang menolak kebenaran itu. Namun selama kita mau hidup dalam kebenaran Kristus, yang adalah kerukunan, damai sejahtera, bahkan sukacita. Hari ini kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, dan Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, terima Yesus Sang Raja Damai. Sebab tanpa Yesus tidak ada damai. Dan hari ini kalau ada saudara yang sudah lama mundur tinggalkan Yesus, kembali datang pada Yesus, dan izinkan Yesus mengubah hidup kita. Kalau Anda pernah dikecewakan oleh orang Kristen, dikecewakan oleh gereja ataupun hamba Tuhan, ingat, ada banyak orang memanfaatkan kekristenan, tapi tidak boleh membuat saudara dan saya tersandung dan kemudian menjauh dari Yesus. Datang kembali pada Yesus, karena Yesuslah sumber damai, keselamatan, kebenaran, dan kehidupan. Siapa yang mau hidup dalam Kristus? Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman, bahwa memang misi tujuan utamamu datang membawa damai. Tapi ada konsekuensinya, yaitu pedang, perpisahan, permusuhan, perpecahan. Tapi hari ini kami tidak takut ketika kami dianiaya karena nama Yesus, dibenci karena nama Yesus. Karena itu merupakan sebuah kemuliaan ketika kami memikul salib kami. Justru kami mau bertobat kalau kami seringkali munafik. Kami tidak melakukan ajaran-Mu. Kami mau membungkus kejahatan dengan menggunakan agama. Tapi hari ini kami mau hidup dalam kebenaran. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai goyah, kuatkan kembali. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang mengalami pergumulan, ingatkan bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kami juga memberkati Tuhan Pak Yusuf Kalla dan para penyerang-penyerang Kristen. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Amerika, memberkati Israel, memberkati Palestina, memberkati Iran, memberkati Timur Tengah, bangsa-bangsa. Sebab kami percaya kami datang dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi memberkati. Dan kami berdoa biar damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menguasai hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran dan damai Tuhan. Terimalah yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara dan saya, membuat kita menikmati damai dari Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, Yesus Raja Damai.
Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada banyak teman-teman yang lain, dan jangan lupa pencet like-nya, jempolnya, sekarang juga komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Di TikTok juga ada Lukas Kusuma. Dan sekalian, jika Anda terus mau diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda terus mengikuti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudaraku, jam 7.30 malam waktu Jakarta, dan juga hari Minggu ada 2 kali, saudaraku, live streaming dari ibadah raya secara onsite dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Amerika. Jika Anda hari ini hidup dalam Kristus, percayalah, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata buat kita. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan, Shalom, damai sejahtera. God bless you all.